Jadi di Kabupaten Aceh Tengah dan tak hanya melenyapkan area perkebunan hingga akses jalan, lubang raksasa juga berpotensi mengancam keselamatan warga. Lalu bagaimana pemerintah menyikapi fenomena langka ini dan benarkah ada unsur pembiaran sejak pertama kali lubang raksasa muncul di awal tahun 2000-an? Jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia menelusuri fenomena ini langsung dari Aceh Tengah. Terus saya kembali menginjakan kaki di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Tengah. Bisa dilihat, itu adalah gapura yang menunjukkan lokasi saya berada, yakni di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Saya akan lakukan investigasi terkait dengan munculnya lubang raksasa di permukaan. Saya sudah berjalan kurang lebih 800 meter dari perbatasan Kabupaten Benar Meriah dengan Aceh Tengah. Dan tadi saya melihat ada beberapa bangunan milik warga yang memang ditinggali. Ada beberapa titik di antaranya, dan ini adalah titik yang semakin dekat dengan lubang raksasa. Saya akan tunjukkan. Sudah ada beberapa plang ya, yang kemudian dipasang di sini, dilarang mendekat, longsoran aktif. Di sini juga ada satu lajur yang kemudian dialihkan, dan ada beberapa penanda lain untuk kemudian menandakan bahwa daerah ini adalah daerah yang rawan sehingga tidak boleh sembarang orang untuk masuk. Saya akan coba lebih mendekat, tapi saya tidak akan sendiri. Saya akan bersama dengan Bupati Aceh Tengah, Bapak Haili Yoga. Pak Haili, terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya, terima kasih. Pak, kita sudah berada lebih dekat, Pak, dengan lubang raksasa. Ya, sudah dekat sekitar 15 meter lagi nih. Ini tidak aman ini. Ini sudah tidak aman ini. Oke. Karena setiap hari kan longsor nih. Setiap hari longsor. Yang baru aman dia 50 meter. Baru aman 50 meter dari titik longsoran. Titik longsor. Artinya tidak sembarang orang boleh masuk ke wilayah ini. Tidak boleh sembarang masuk. Tapi boleh kita lebih mendekat, Pak? Boleh, Pak. Oke, kita akan coba lebih mendekat ya, Saudara ya. Nah, ini sudah dekat. Oke, ini kondisi longsoran Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Haili? Ya. Pertama perlu kami sampaikan bahwa peta ini adalah zona daerah di desa apa? Pondok Balik. Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Ya. Nah, ini kecepatan tanahnya longsor sekarang lebih cepat. Oke. Sebelumnya ada 500 meter dari sini kan jalan utama ini. Ya. Jalan utama 500 meter, jalan utama dulu. Ini dipindah kemari 500 meter. Oke. Beberapa saat ini 500 meter sudah sampai kemari. Oke. Nah, ini jalan ini kan tinggal sedikit nih. Dari sini juga ke jembatan, ini hanya sekitar 450 meter. Hanya sekitar 450 Nah, meter. ini yang kita khawatirkan. Kalau ini tidak secepatnya kita antisipasi, ini 450 meter ini kan setahun nanti sudah sampai ke sana. Oke. Maka dia akan terbelah. Tanaman cabai masyarakat ke penduduk tidak jauh lagi nih. Oke. Dan ini jalannya sudah terputus, Pak? Sudah terputus ini, sudah lewat lagi. Ini zona merah. Ya. Tentu daerah yang sangat berbahaya. Ini sudah ditandai ya? Ya. Red zone area bahaya, area tanah labil, longsoran aktif. Artinya tanah di bawah ini masih bergerak? Bergerak ini. Ini kan tinggal 5 meter sudah bergerak ini. Oke. Dengan kecepatan setiap harinya berapa meter nih, setiap hari ada longsor. Maka harus ada, Pak ini ada kepala desa yang jaga, Pak Camat juga jaga, nanti Pak Camat disiapkan anggotanya, tidak boleh lewat sembarangan. Oke. Jadi tidak boleh kita, masyarakat tiba-tiba datang tanpa kita awasi, ini sangat berbahaya. Nah, ini kan kalau kita lihat, dari ini sebelumnya kan tidak ada, sebelum bencana kemarin kan tidak ada lagi sebenarnya. Begitu kejadian bencana bulan November tanggal 26, ini berapa bulan tuh kecepatan longsornya sudah sampai kemari, berapa meter udah. Dan ini terputus total, Pak, jalannya, terputus Pak? Total. Sekitar hampir ya 30 meter, 40 meter nih. Dan kalau dilihat dari konturnya ini sudah tidak mungkin lagi menjadi jalan seperti dulu, Pak? Tidak mungkin lagi nih, ini tidak mungkin lagi nih. Sudah tidak mungkin ya? Tidak mungkin lagi nih. Luas area selama 1 bulan sudah habis ini sekitar 30.000 meter persegi. 30.000 meter ya? 3 hektar dong. 3 hektar secara total? Kita melihat, Pak, ini sampingnya. Oh ya. Baik, ini saya akan tunjukkan. Baik, saya akan tunjukkan saudara dengan Pak Bupati Aceh Tengah secara eksklusif. Ini sudah lubang di sini, Pak? Sudah lubang di sini? Dan udah kayak ini dah. Dan Oke. Sudah membentuk rongga mungkin di bawah ya? rongga kayak ujung sana itu. Oke. Dan ini dalamnya 50 meter di bawah. 50 meter? 50 meter ini kedalaman kita. Jadi setiap tanah yang jatuh
tanahnya hilang. Iya. Jadi seharusnya longsor kan ada tumpukan tanah. Betul. Tidak ada, kosong. Kosong sama sekali. Kosong sama sekali. Mungkin analoginya seperti bumi seolah terbelah, Pak. Terbelah seperti itu. Jalan ini terputus, sutet juga sudah runtuh. Ya. Bagaimana dengan keamanan warga yang mungkin tinggal di sekitar area ini? Nah ini memang untuk masyarakat kan sudah kita sosialisasikan melalui Bapak Kepala Desa, Pak Camat, sudah kita siapkan rambu-rambu. Jadi sehingga nanti masyarakat berapa meter lagi tidak boleh lagi. Ini contoh ini kan rumah ini kan harus pindah ini. Bangunan itu ya, Pak ya? Ini bangun ini sudah Oke. tinggal 3 meter lagi itu. Tambah satu lagi yang di ujung. Oke. Dan beberapa rumah ini tidak boleh lagi, masyarakatnya boleh tinggal lagi. Nah ke pemukiman ini paling 40 meter ke sana atau 40 atau 50 meter. Kan sungai sangat berbahaya nih. Kalau ini nanti sampai ke sungai itu sudah selesai. Dan ini tentu menjadi tantangan untuk Pak Haili sendiri yang kalau tidak salah menjabat pada Februari 2025, Pak. Pak ini setahunnya di tanggal 18 tahun kami menjabat. Setahun menjabat. Dan kita tidak bisa lupa bahwa di akhir tahun lalu juga masih teringat memori bencana, Iya, banjir dan tanah longsor. Saat ini masih masa pemulihan. Apakah lubang raksasa ini juga semakin, mohon maaf, membebani proses pemulihan yang ada di Aceh Tengah? Udah pasti. Ini kan muncul masalah baru lagi nih. Awalnya kan ini tidak muncul, ini kan muncul lagi. Ini berefek kepada masyarakat juga ini. Kan harus ada solusi nih. Ini semakin hari jatuh, tentu berdampak kepada ekonomi. Menurut analisa Bapak sebagai seorang bupati, apakah kemunculan lubang raksasa ini sebelumnya, mohon maaf, tidak diantisipasi? Ya tidak ada. Tidak ada antisipasi, dibiarkan saja seperti ini terjadi longsor, ya sudah. Karena tidak ada berpikir bahwa sebesar ini. Oke. Karena 13 tahun pergerakannya tidak ada. Pergerakan selama 13 tahun tidak ada. Ya. Kalaupun ada hanya sedikit. Dibandingkan dengan seperti yang kami sampaikan tadi, 1 bulan, 1 bulan setengah. Oke. Lubang raksasa di Aceh Tengah muncul sejak awal tahun 2000-an dan kini kian membesar. Fenomena ini mengancam permukiman dan lahan warga sekitar, namun penanganan menyeluruh belum juga terdengar. Pemerintah diharapkan bergerak cepat dengan solusi nyata, lakukan kajian dan mitigasi sebelum kerusakan semakin meluas dan memakan korban jiwa. Saya Dipon Terbahagia. Sampai jumpa. Usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi mancanegara, diantaranya kebakaran besar melanda pusat perdagangan di Niger. Para pedagang di negara tetangga Nigeria ini pun kehilangan 90% barang dagangan. Sebuah wahana ayunan di area pasar malam di Faridabad, India ambruk. 1 orang tewas dan 13 lainnya terluka. Informasi selengkapnya usai